teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan tisi-tisi, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bersama aku, Yusriana Abdiatul Marhamah, dan kali ini aku bawa teman baru nih, ada Kak Gian Erisna. Kita akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para pendengar sekalian. Pernah gak sih kalian merasa insecure atau bahkan sering? Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Yuk bahas bareng hal tersebut dalam tema kita kali ini, yaitu aku, kamu, dan dia berbeda namun sama berharga. Stay tune sampai selesai ya teman-teman. Oke, ngomongin tema kita kali ini nih. Aku, kamu, dan dia berbeda namun sama berharga. Menurut Kak Yusri nih, setuju gak sih kalau setiap manusia itu punya ciri khasnya masing-masing? Setuju banget dong, karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbagai rupa dan sifat ya Kak Gian. Betul. Jadi pastinya person by person tuh punya ciri khas mereka sendiri dong. Kalau Kak Gian gimana nih, setuju atau enggak? Of course setuju sih. Menurutku tiap orang tuh kan pasti punya proses, what some kind of the journey of itself. Begitupun dengan karakter atau perilaku seseorang. Pasti ada bedanya dan ciri khas masing-masing. Gak ada formula, gak ada cara dan gak ada tips yang 100% bisa kita copy paste dari satu orang ke orang lain. Karena kita semua unik dengan cara kita masing-masing. So, appreciate it and feel for yourself gitu Kak. Aduh betul banget, betul sekali gitu ya. Tapi nih ya Kak Gian, walaupun kita udah sadar kita tuh punya ciri khas kita masing-masing, tapi nggak sedikit orang nih pada cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain hingga berakhir pada rasa insecure dan akhirnya overthinking. Nah, pendapatnya Kak Gian terkait hal tersebut gimana nih Kak? Oke, berbicara tentang insecure ya. Insecure itu sebenarnya nggak ada udahnya ya, karena memang insecure itu nggak pandang bulu gitu Kak. Semua orang akan ngerasain itu. Kita lihat itu orang perfect, pasti juga pernah ngerasain insecure. Dan mungkin yang sering keliru tuh insecure always connected with our experience, right? Padahal sebenarnya obatnya insecure bisa juga nggak selalu dari penampilan kita gitu sih Kak. Itu dari aku. Kalau menurut Kak Yusri gimana nih? Kalau dari aku gini ya, aku melihatnya zaman sekarang tuh semakin berkembangnya sosial media, semakin mudah kita melihat kehidupan orang lain ya Kak Gian. Kadang tuh kita ngerasa iri dan jadi lupa sama diri kita sendiri gitu, karena pengen jadi dia gitu. Sebenarnya boleh kok iri, tapi jangan sampai lupa diri. Kalau kebanyakan overthinking itu juga nggak sehat loh. Kayak dari mental kita, dari fisik kita itu bakalan terganggu gitu. Jadi I think mulai sekarang lebih self-love aja sih dan selalu ingat Tuhan karena di mata Tuhan kita semua sama berharganya Kak Gian. Wah, sama berharganya ya, kayak judul kita Mm-mm. kali ini ya Kak. Iya betul Kak. Nah tadi kan sudah membahas insecure yang ini yang itulah. Tapi nih sebenarnya insecure itu apa sih menurut Kak Gian Kak? Oke, di sini aku mau jelasin insecure secara universal aja ya Kak. Boleh. Nah, kalau kita ngomongin insecure, kita tuh tahu bahwa insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Dan kalau kita melihat di Oxford Dictionary, maka kita bisa nemuin sebetulnya insecure itu berasal dari kata secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungin sebetulnya insecure itu adalah rasa tidak aman atau bisa disebut is not confident about yourself or your relationship. Gitu sih Kak menurut aku. Oh ternyata insecure itu rasa tidak aman ya Kak. Betul. Oh, kayak kita perlu itu dong berarti insecure rasa tidak aman berarti kita perlu security gitu gak sih Kak? Betul. Kita ada tips nih Kak. Apa tuh? Jadi kalau untuk menghindari insecure, kita juga harus deket sama security gitu Oke, kan. aku ada Kak kenalan security Kak. Berarti aku harus selalu deket sama dia ya Kak? Boleh Iya, kalau nanti aku spill deh. Ih, itu beneran guys security-nya tuh lah pokoknya. Tapi ini jangan diterusin deh nanti ngalor ngidul ya karena kita cewek-cewek gini ya pasti betul. Mending membicarakannya skip di yang sini luar aja lah biasa. Kak. Oke. Nah, tapi kan tadi menurut kajian itu ya yang bawa Oxford gitu ya. Kalau bagi aku sendiri tuh insecure kayak sebuah permainan aja sih.
permainan emosi di mana tuh kita jadi playernya. Jadi we must control to win the game gitu. Dan kemenangannya adalah membuat rasa insecure menjadi sebuah rasa syukur. Wah, kayak quotes-quotes zaman sekarang nih Kak. Mm-mm. Kurangin insecure, perbanyak bersyukur nih kata-kata anak-anak zaman sekarang Wah gitu keren tuh, Kak. keren tuh. Anak siapa itu ya zaman sekarang ya? Wah keren. Oke, ngomongin insecure nih Kak dari tadi. Sebenarnya perlu nggak sih kita punya rasa insecure gitu? Menurut Kak Yusri perlu nggak sih? Nggak perlu kok, nggak perlu guys. Jadi kita tuh semua sempurna dan berharga gitu. Jadi nggak usah yang namanya malu, nggak confident. Sebab setiap manusia itu terlahir dengan bahagia mereka masing-masing. Jadi sebaiknya kalau insecure itu muncul tiba-tiba, kita harus belajar menyadari nih kenapa insecure itu muncul. Dan itu jadi kayak bisa jadi ini sih perspektif baru dan motivasi kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Gitu Kak. Kalau Gian gimana Kak? Oke, tadi kan kalau kata Kak Yusri nggak boleh ya, nggak perlu ya. Tapi kalau menurut aku sih insecure itu nggak apa-apa sih. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Ya karena insecure kan adalah hak semua manusia ya. Nah, untuk kepercayaan diri itu sebenarnya nggak bisa dicari Kak Yusri, tapi harus dibentuk. Sekarang atau nanti ini udah waktunya untuk percaya bahwa kita juga bisa melakukan banyak hal hebat gitu. Oke, jadi harus dibentuk ya Kak. Betul, bukan dicari tapi dibentuk. Wah keren. Pas banget buat quotes kita nanti ya Kak ya. Nah, tapi tadi kan Kak Gian bilang nih, kita boleh insecure tapi jangan berlebihan. Nah, kalau misalnya udah berlebihan ini gimana sih Kak cara mengatasinya Kak? Oke, jadi sedikit banyak tips dari aku sih. Ada Sedikit apa banyak nih? sedikit banyak. Ada 4 poin Kak. Oke, apa tuh 4 poinnya? Oke, kalau menurutku hal pertama adalah dengan merefleksikan ulang pada diri kita sendiri. Sebetulnya selama ini insecure kita itu berasal dari diri kita sendiri atau ternyata kita hanya ngikutin ekspektasi orang terhadap kita gitu. Jangan sampai kita terus berusaha untuk memenuhi pandangan sosial tentang satu hal atau tentang satu nilai tertentu terhadap diri kita gitu. Nah, yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang positif dan mencontoh perilaku positifnya, of course. Berkata baik, ramah, tidak membuli, dan santun. Belajar banyak dari orang-orang yang membawa dampak positif pada diri kita. Nah, yang ketiga, ketika semua orang melihat insekuritas ini sebagai satu hal yang negatif, kita harus melihat insecure ini dari sudut pandang yang positif, Kak. Caranya dengan menerima apa adanya kita. Yang masih bisa kita ubah, yang gak bisa kita ubah, anggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus tetap kita syukuri. Nah, yang keempat, yang terakhir nih Kak. Masih ada, ya silakan. Optimis menjalani hari. Jadi, segala hal yang membuat kita berpikir negatif, minder, pesimis, itu pelan-pelan harus kita tepis. Karena ternyata pikiran optimis itu menjadi sugesti untuk diri kita loh. Kalau kita berpikir kita buruk, ya pikiran kita akan termindset untuk menjadi buruk. Sebaliknya, kalau kita optimis baik, maka pikiran kita juga akan termindset baik. Muncul sugesti yang baik pula dan selanjutnya kita akan menjadi orang yang baik. Oke, intinya adalah harus menjadi orang yang baik gitu ya Kak. Banyak ya, tapi ini lumayan sih Kak ilmunya. Jadi teman-teman di sini tuh bisa nyatet gitu ya. Kalau yang tadi nyatet, kalau aku sih aku catat di pikiran dan hati aja sih Kak Gian. Yang penting jangan sampai hilang ya Kak. Enggak, insya Allah enggak Kak. Enggak tahu sih nanti malam ya. Tapi ya Kak, kalau dari aku simple aja sih sebenarnya. Buat teman-teman yang suka film, aku rekomendasiin untuk nonton film ini nih. Karena film ini tuh bisa bikin kamu ngerasain percaya diri Kak. Apa tuh Kak? Film apa? Ini film Cruella by Disney. Wow, Udah aku pernah belum nonton? pernah nonton. Oh belum, aduh. Ini pokoknya keren pol Kak dan wajib nonton Kak. Karena banyak banget value yang bisa kita ambil di balik karakter Cruella yang nyentrik but unik Kak. Gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman ada nih yang gak suka nonton film, bisa banget untuk dengerin lagu How Far I Go. Jadi di dalam lagu itu tuh ada lirik yang menyiratkan bahwa setiap orang punya perannya masing-masing. Jadi seperti itulah kita, gak harus jadi seperti dia. Gak bisa ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Wah keren, gak bisa ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Iya dong Kak.
Oke, setelah kita ngomongin tentang insecure nih, cara mengatasi insecure dari diri kita sendiri. Nah, Kak Yusriana pernah nggak sih ada di situasi di mana Kak Yusri ini mendapat perkataan dari orang lain yang cukup menyakiti hati? Lalu gimana sih cara Kak Yusri ini menyikapi hal tersebut? Sering kayaknya sih, Kak. Sering ya? Tapi karena aku orangnya tuh cuek gitu ya, bodo amatan gitu ya. Jadi cara mengatasinya lebih nggak usah terlalu dipikirkan sih. Aku lebih kayak menyelamatkan diriku gitu. Ya udah kalau mereka nggak suka dan mereka menyakiti hatiku, oke fine nggak apa-apa nggak masalah. Aku akan bahagia dengan caraku sendiri, nggak usah mikirin mereka, bodo amat gitu Kak. Kalau kagian gimana tuh? Oke. Sebenarnya aku juga nggak terlalu beda jauh sih dari Kak Yusri. Pasti pernah lah diomongin orang gitu. Nah, cara nyikapinya ya nggak usah terlalu dipikirin seperti kata Kak Yusri tadi. Kita tuh sebenarnya cuma perlu dengerin omongan 2 orang tahu Kak Yus. Siapa tuh? 1 keluarga kita, Ya. 2 orang yang ngasih kita duit. Kalau keluarga bukan, ngasih duit juga enggak, komentarin hidup kita ini itu yang ngapain didengerin gitu. Itu sih hal-hal yang change my perspective tentang diomongin sama orang lain. Oke, ada 2 ya. First keluarga, second adalah orang yang ngasih kita duit. Betul. Siapa yang mau ngasih aku duit Kak masalahnya Kak? Suami mungkin. Oh iya, amin ya Tuhan. Aku menunggu nafkah dari suamiku. Oke, itu di masa depan nanti ya teman-teman. Sekarang mah masih sendiri dulu aja ya Kak Gian ya. Stay single ya Kak. Iya, stay single gitu ya. Tapi kita kan di sini berdua nih ya Kak. Gak mungkin kita ngobrol sana sini tapi gak ngasih sesuatu buat teman-teman para pendengar yang sudah stay tune dari tadi nih Kak. Betul. Kita ada apa sih Kak? Kita ada pesan dan quotes hari ini nih Kak. Jadi semoga podcast ini layak jadi salah satu yang mengubah pandangan kalian untuk gak lagi khawatir berlebihan sama omongan orang lain. So, focus on yourself, do what you love, and don't be afraid of other judgment. Fokus pada diri kalian sendiri, lakukan apa yang membuat kalian senang dan jangan takut dengan kritikan orang lain. Karena kamu berharga dan kamu lebih dari apa yang sekedar mereka katakan. Oke, keren banget ya dari Kak Gian. And from me, I hope this conversation bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dan jadi penyemangat nih dikala kita ngerasain insecure. Please to remember, kita berbeda namun sama berharganya. Oke, so thanks a lot untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi inspirasi dan menghibur teman-teman semua ya. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide nih untuk konten rotasi selanjutnya, hit us up on Instagram kita @tambara_ctc. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode 4 rotasi. See you on the next episode.